boleh sekali diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi BED 1 Kementerian Agama. Perkenalkan, saya Randy Apriyandi, mahasiswa PPG UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18701 3241 826. Saya berasal dari Kabupaten Agam Komering Ilir. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran di kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta Al-Aqidah Kota Pandan dengan materi sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Demikian video singkat perkenalan diri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi, sebaiknya kalian persiapkan dulu, lihat dulu persiapannya, baik pena, buku, dan pensilnya. Silakan dilihat dulu kesiapannya. Oke, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Baiklah, langsung kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes. Baiklah, anak-anakku sekalian, biar kita selalu cinta dengan tanah air, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran materi hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, ya,
materi sebelumnya menjelaskan tentang apa? Sebelumnya menjelaskan Perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Masih ingat ya? Nah, perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah itu adalah sebuah perjuangan baginda Rasulullah SAW, di mana beliau memperjuangkan keluh kesah beliau berdakwah agar umat pada masa itu bisa merubah ketidakbaikan umat menjadi baik. Itu perjuangannya pada intinya. Tapi masih ingat ya semuanya? Masih. Oke, hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Tentunya anak-anak sekalian tahu tentang perkembangan ataupun yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Nanti kita diskusi, kita bagi kelompok. Nanti ada yang mencatat, ada yang menulis, ada yang mencatat, dan juga ada yang mencari bahan ajarnya ataupun materi-materinya. Dan nanti ada 2 orang yang insya Allah akan Bapak minta untuk menyimpulkan nanti di depan. Oke, paham ya? Paham. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kita bisa lihat di PPT Bapak. Di sini adalah peta konsep tentang Khulafaur Rasyidin. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu adalah sahabat Rasulullah. 4 yang dinamakan Khulafaur Rasyidin itu ada 4 sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. 4 ini adalah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang di sini ada mempunyai jiwa yang selalu rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas. Dan ketika Umar bin Khattab juga mempunyai kriteria hampir sama, tapi memiliki keberanian. Ini ada tipe-tipenya beliau. Dan juga Utsman bin Affan juga kelihatan juga kecerdasan dan pandai. Dan Ali bin Thalib juga cerdas dan pandai, pemberani, sabar, hampir sama memiliki jiwa yang luar biasa dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut. Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin. Nah, kalau kita berbicara pemimpin, itu adalah orang yang terdepan, ya, adalah seperti imam, ya. Imam itu adalah pemimpin. Tetapi mereka adalah pemimpin, ya, bagi orang-orang pada masa itu ketika setelah wafatnya baginda Rasulullah, digantikan Abu Bakar, terus digantikan Umar, digantikan Utsman, dan digantikan Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang nanti silakan didiskusikan, dilihat, diperhatikan terlebih dahulu. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar itu salah satu sahabat Rasulullah, juga dia adalah mertua Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Makkah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan berkala.
Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid dengan segera menerimanya, yang merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Jadi Abu Bakar itu adalah orang pertama kali yang memeluk agama Islam ya, dari kalangan laki-laki. Sosok Abu Bakar As-Siddiq, beliau plus mertua baginda Rasulullah SAW, juga orang yang paling percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj pun ketika itu disampaikan, ya Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu? Abu Bakar tidak berpikir atau tidak langsung seketika, saya percaya. Jadi makanya dia dikatakan As-Siddiq itu adalah orang yang jujur ataupun percaya, dalam arti gampang percaya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Oke, kita lanjut. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah memerintah. Apa khalifah tadi? Pemimpin. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Ya, Abu Bakar itu adalah orang yang luar biasa. Bahkan beliau juga pernah salah satu sahabat bertanya tentang kesabaran beliau, itu peristiwa beliau menjahitkan baju. Ketika Abu Bakar menjahitkan baju, itu dibikin tukang jahitnya, itu baju yang satunya itu pendek tapi lebar, yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kirinya itu sempit dan panjang. Nah, itu ketika ditanya Abu Bakar, apakah engkau tidak marah ketika kamu dibikinkan tukang jahit baju seperti itu? Jawaban Abu Bakar yang sangat logis dan masuk di IQ dan sangat luar biasa. Ketika saya dibikinkan baju yang pendek, kata Abu Bakar, sahabat Rasulullah Abu Bakar, maka saya ketika berwudu tidak akan kesulitan untuk mengangkat baju saya. Jadi udah pendek. Dan ketika saya dibikinkan baju yang panjang yang sebelah kiri, ketika musim dingin, ya saya tetap selalu hangat. Itu jawabannya. Tapi kalau kita jelas ya pasti berapi-api ya. Pasti marah kalau ada tukang jahit. Jangankan seperti itu, sedikit saja sobek kita sudah pasti mendatangi tukang jahit, komplain ya. Itu sosok Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa. Oke, tetap semangat. Alhamdulillah. Lanjut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ataupun sebagai pemimpin membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari perluasan dakwah pada masa setelahnya berjalan menjalankan Islam. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai tantangan yang cukup besar, diantaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri. Itu dari sejak dulu pun sudah ada pemberontakan ataupun pembangkangan. Dan pada peristiwa ataupun masa atau pemimpinan Utsman bin Affan, memang pemerintahan terutama di intra kenegaraan itu sangat luar biasa, gejolaknya, bahkan timbulnya di dalam tentaranya di dalam ataupun orang yang di dalam itu seakan baik, tetapi di belakangnya tidak baik. Itu sudah ada dari sejak dulu. Kalau sekarang masih ada, itu berarti sudah tidak hal asing lagi, sudah hal biasa. Oke, kita lanjut. Prestasi oleh Pak Utsman bin Affan yang pertama adalah memperluas dakwah Islam. Yang pertama adalah memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7, ya, dan membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Jadi sudah dari masa Khulafa Rasyidin yang pemimpin-pemimpin dulu sudah ada sistem pembangunan, itu sudah ada.
Jadi sistem mengatur segalanya itu tentang pemerintah, tentang tata kenegaraan, tentang hukum itu sudah dibawa dari khalifah-khalifah terdahulu. Oke, kita lanjut. Keteladanan karakter Utsman bin Affan, apa yang disebut dengan karakter. Masih semangat? Semangat. Kita lanjut. Lanjut. Sikap kedermawanan Utsman bin Affan, sikap keadilan Utsman bin Affan, sikap kesederhanaan, sikap Utsman sebagai diplomat ulung, berbukti ketika diplomat dengan kafir Quraisy sangat Fathu Mekah. Sikap kejujuran Utsman bin Affan tidak jauh beda, memiliki karakter-karakter ataupun jiwa-jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan para khulafaur rasyidin ini ada ditanamkan di jiwa kalian. Amin ya rabbal alamin. Memiliki jiwa yang sangat-sangat luar biasa. Kesederhanaan, walaupun kesederhanaan beliau itu bahkan pernah salah satu peristiwa yang itu dia ketika lampu itu dihidupkan, lampu rumahnya dihidupkan, anaknya itu mau menggunakan, ibarat sekarang genset lah, mau digunakan. Apa kata beliau? Kata Utsman bin Affan, jangan dihidupkan ataupun jangan itu karena itu adalah milik negara. Tidak boleh. Bukan ketika memang tugas negara dijalankan, digunakan, tapi kalau bukan tugas negara tidak boleh keluarganya memakai fasilitas-fasilitas negara. Salah satunya karakter Utsman bin Affan. Lanjut. Dan yang terakhir adalah jajaran khulafaur rasyidin. Yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah dari Abdullah ayah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada kedekatan juga. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Jadi 10 tahun Ali bin Abi Thalib itu sudah masuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Itu adalah kisah sedikit Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membuat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi ditunjuk musyawarah dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni. Dan salah satu yang perlu kita ambil dari kepemimpinan Ali ketika Ali dilantik sebagai presiden kalau kita sekarang, yang ia katakan, "Hai Ali, kamu menjadi khalifah." Jawaban beliau adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Pemimpin itu adalah sangat luar biasa, agamanya berat. Kalau sekarang, kalau mau jadi pemimpin, ya menggebu-gebu. Tapi kalau tipe Sayyidina Ali ketika dijadikan pemimpin, malah dia bukan mengucap alhamdulillah, tapi bahkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, lanjut. Prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam memperluas dakwah Islam telah sampai ke daerah Sindhi yang terletak di bagian barat India. Dan yang kedua, dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah serta membasmi para pemberontak dan yang membangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ini juga sangat luar biasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, cukup. Sekian, terima kasih anak-anak sekalian. Silakan kalian sedikit dimusyawarahkan terlebih dahulu, didiskusikan apa bahasan materi yang kita bahas. Sambil didiskusikan,
Oke, dilihat, didiskusikan, dibuka bukunya, didiskusikan, dicatat. Silakan. Sudah selesai ya? Cukup ya? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita berakhir di materi kita hari ini, ya, diskusi kita, ada Bapak minta 2 orang yang untuk mempresentasikan atau hasil diskusi penjelasannya dari materi tadi. Silakan dari yang sebelah sini. 1 orang, Suci ya. Oke, silakan. Kesimpulannya. Di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu masa kepemimpinan 4 khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ini ditandai dengan perkembangan pesat agama Islam baik dalam hal penyebaran politik maupun sosial budaya. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin termasuk penyebaran Islam, kehidupan politik dan pemerintah, peradaban dan budaya, contoh kehidupan khalifah. Penyebaran Islam. Perang Ridha, Abu Bakar menghadapi tentang pemberontakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kelompok yang menolak zakat dan mengaku Nabi. Perluasan kekuasaan, Abu Bakar mengirim pasukan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, menaklukkan Syria dan Persia. Umar bin Khattab berhasil menaklukkan 2 kekuatan besar saat itu, Romawi dan Persia, yang memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan. Perluasan wilayah di masa Utsman dan Ali. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan perluasan wilayah termasuk ke Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, dan sebagai wilayah Eropa. Oke, cukup. Asia Plus semuanya maju. Ya, Bapak minta 1 orang lagi ditar. Silakan, Pak Putra. 1 orang lagi. Silakan. Silakan yang bisa menyimpulkan 1 orang. Yana. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Khulafaur Rasyidin adalah periode penting dalam sejarah Islam di mana 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kasih Abrus. Oke anak-anak sekalian, tadi adalah kesimpulan terakhir
materi-materi tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Sudah disimpulkan oleh anak-anak dan juga sudah memahami dan sudah diskusi materi-materi yang diajarkan yang kita pelajari hari ini dan juga sudah sama-sama memahami. Paham ya semuanya? Paham. Semangat? Semangat. Sekali lagi semangat? Semangat. Alhamdulillah. Jadi sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini sangat luar biasa. Tadi sudah disimpulkan dan juga Bapak sedikit menambahi kesimpulan hari ini adalah bisa kita ambil suri teladan para Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin. Mudah-mudahan kepemimpinan mereka itu akan bisa kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nantinya kalian ketika menjadi pemimpin tidak jauh berbeda dari 4 sahabat baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini materi kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah dilanjutkan, dan tugasnya kalian mencari modul-modul ajar ataupun buku ataupun di Google di mana untuk mencari lebih luas lagi materi-materi tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin agar bisa mendalami, bisa menjalankan ataupun bisa mengambil suri tauladannya para pemimpin-pemimpin yang mana dia adalah sahabat Rasulullah yang nantinya akan bisa menjadi suri tauladan kita dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah mohon maghfirahnya. Kita baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini langsung pulang ya. Habis pelajarannya ya. Terima kasih.